Ya, kita kembali lagi di Rumah Perubahan Reynald Kasali. Silakan Pak Reynald dan Pak Lino. Ya, baik. Terima kasih Intan. Pemirsa, ada satu hal yang kita mesti pahami bersama, bahwa setiap kali kita melakukan perubahan, kita harus sadar betul konsekuensinya. Karena at the end of the day, yang harus kita lakukan itu adalah action, tindakan. Dan tindakan itu tentunya harus kita usahakan agar bisa menciptakan satu hasil yang memadai, yang bisa memberikan satu harapan terjadinya satu perubahan lagi yang barangkali nanti kita tidak ada di sana. Pak Lino, ketika Anda memimpin dan kemudian sekarang dari tahun 2009 berarti sekarang sudah tahun ke 4,5 tahun ya, masuk tahun kelima ya. Apa yang terjadi belakangan ini? Ini cukup ramai berita di media massa bahwa ada sejumlah orang yang kalau menurut saya itu adalah bargaining. Mereka mengajukan pengunduran diri. Kalau pengunduran diri kan biasa, wajar ya. Tapi kalau beramai-ramai itu kan seperti mengirim signal, seperti mereka mengirim letupan untuk menarik perhatian. Apa yang Anda lihat? Jadi begini, tadi Pak Adela juga singgung ya, perubahan itu ada cost-nya. Ada cost-nya. Dan saya sadar betul dari semula. Tapi kalau hal ini saya lakukan pada hari pertama saya masuk, I am not ready. Semua peluru ke Anda. Dan begini, kalau mengadakan perubahan, ya banyak perusahaan ada perubahan pada saat perusahaan itu terpojokan. Saya ingin bangun dulu kondisinya mana kita kuat, baru kita berubah. Sehingga kalau terjadi gejolak itu seberapa besar pun pasti kita bisa lewati. Ya. Jadi dengan karena waktu saya masuk itu saya sendirian. I have to change the whole organisasi. Nah, sekarang situasinya berbeda. Yeah. Jadi cukup banyak orang yang sudah ngerti bahwa perubahan itu penting. Ya. Dan, Anda yakin itu? Dan begini, dan semua orang bisa lihat yang tim saya bawa. Nggak ada perusahaan di Indonesia mungkin ya, karyawannya hampir 3.000, semua orang punya mobil. 3.000 orang, semua orang punya mobil hampir di pelabuhan. Semua orang punya mobil. Ya. Itu mereka bisa lihat sendiri bahwa perubahan itu. Apa artinya kalau punya mobil itu? Means they have more money Pak than most of the people. Berarti lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Artinya Anda jamin itu karena dari gajinya lebih baik. Kan contoh gini aja. Seorang sarjana baru yang baru masuk, ya katakan lulus ITB IPK 3, setelah 2 tahun kerja, tahun lalu tuh take home pay-nya per bulan tuh 14,5 juta. Bapak bisa cari dimanapun di Indonesia. 14,5 juta rupiah setelah berapa tahun kerja? 2 tahun. Setelah 2 tahun. Ya. Nggak ada di Indonesia kayak itu. Berhentilah jadi entrepreneur, lebih baik kerja di pelabuhan. Sudah pasti duitnya 14,5 juta sebulan. Jadi entrepreneur barangkali belum tentu sejuta sebulan tahap awal. Iya, tapi entrepreneur kan ujungnya baik. Ujungnya ya. Baik. Ya, oke, kalau baik. Kalau nasibnya baik. Ya, kalau nasibnya baik, ya. Ya. Terus kemudian? Nah, jadi itu yang ya. Jadi kemudian, kesejahteraan sudah membaik. Kesejahteraan membaik ya, sehingga dalam posisi itu ya tahun kemarin saya mulai kita mesti berubah secara besar-besaran. Jadi semua mesin perusahaan ya harus lebih kencang sekarang. Saya rubah total mesin perusahaan. Ada yang mesti diganti sama sekali. Ya. Dan kita gunakan itu ya, baik di keuangan, di human resources, di operation, di procurement, di ICT. Itu semuanya mesin saya overall. Semua harus ikut lari. Ada yang mesti diganti. Ya. Dan saya gunakan the best consultant in the world. Ya. Itu McKinsey ada di situ, Pricewaterhouse di situ. Karena saya ingin rubah organisasi menjadi world class organization. Ya, dan ingin dirubah secara cepat. World class organization memerlukan world class people. World class people. Ya, sehingga kita sebagai contoh Pak ya. Sampai di saat ini saya sudah kirim kurang lebih 127 anak muda ambil master di seluruh dunia. Dan company bayar itu at cost per tahun Pak. Saya nggak depresiasi untuk generasi berikutnya. Saya dengar satu orang bisa 1 miliar rupiah costnya total. Costnya kayak gitu. Ya, dengan all the living expenses and so on ya. Di samping berapa karena Anda menanam pemimpin untuk masa depan. Saya menyiapkan orang-orang karena kunci service industry itu orang. Oke, singkat cerita. Karena Anda ajak lari, apa yang terjadi? Nah, ini kan ada orang-orang dan saya duga juga ya. Ini banyak sekali pemain-pemain besar yang memang manfaatkan ini. Ya, sehingga kelihatannya seperti apa? Chaos gitu Pak ya. Tapi sebenarnya juga enggak. Nah, ini yang saya di situ saya di DPR kemarin saya bilang saya kecewa sekali dengan media. Karena apa? Saya tunjukkan mereka hari Minggu coba datang di pelabuhan. Itu ada seorang karyawan kecil di pelabuhan. Kerja 24 jam, pulang ke rumah. Kemudian begitu sampai di rumah, istri anaknya tanya, "Pak, kamu kerja nggak hari ini di pelabuhan?" Kok di media macam-macam tuh isinya pelabuhan tuh mogok dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apa, pelabuhan kerja seperti biasa. Ya, jadi janganlah media membawa bandit-bandit itu jadi pahlawan. Harusnya orang-orang yang kerja benar itulah. Jadi angle ini yang penting ya. Itu yang penting. Sehingga persepsinya seperti pelabuhan itu chaos. Enggak, kita kerja seperti biasa. Dan ini terkendali. Dan zaman sekarang dengan adanya internet,
10 orang aja bisa bikin kacau dunia. Nah ini gimana kita sebagai bangsa bisa mengkoreksi hal ini? Pentingnya yang namanya resilience. Nah ini yang kita sebagai bangsa harus gimana memanfaatkan hal seperti begini. Baik. Jangan hanya karena supaya korannya laku, netnya laku, jadi isi sesuatu bisa chaos semua. Baik, karena Intan berdiri pasti ada penanya. Ada penanya lagi Pak Lino dari Sahabat Perubahan. Oke, silakan dari sisi kiri. Ya, selamat malam. Saya Tommy. Saya ingin bertanya. Dalam setiap perubahan selalu untuk kebaikan. Pertanyaan saya, mengapa selalu ada pro dan kontra dalam sebuah perusahaan, khususnya di perusahaan Bapak? Terima kasih. Jadi intinya itu memang di komunikasi. Komunikasi ya. Nah, yang saya bilang itu begini. Banyak hal sekali, hal besar yang saya kerjakan ya. Di mana banyak orang juga nggak ngerti. Karena teman-teman itu ya, kita bisa baikin facility dalam 3 tahun, semua jadi baik. Tapi orang yang selama 20 tahun, nggak pernah punya medan tempur yang cukup, itu nggak bisa saya kembalikan. Ya, inexperience, nggak pernah bikin hal yang besar. Ya, itu nggak bisa saya kembalikan. Sehingga persepsi mereka, pemahaman mereka nggak sama dengan yang saya. Ya sehingga apa yang saya katakan itu nggak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke bawah. Ini masalah komunikasi Pak, saya sadar betul. Ya, nah hal itu yang memang salah satu yang saya lihat sisi yang mesti kita bangun lebih kuat untuk itu. Ini namanya alignment ya. Alignment. Ini alignment. Vertical alignment. Karena tiba-tiba Anda dihadapkan dengan begitu banyak orang, sementara itu pressure dari luar, ya itu begitu besar, yang juga manfaatnya itu seperti begitu. Nah di sini yang saya bilang ya. It's really need the leadership. Ya, how leader can manage the crisis. Dan saya bilang sama semua orang di IPC, we have to thanks to the God because we got the crisis. So everybody can learn from the crisis. Dan kalau ini pas, we can be a very strong organization. Kalau ini berhasil, kita bisa lewat, kita akan menjadi lebih kuat lagi. Ya, baik. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Lino. Ya, pemirsa, ada banyak hal yang mau kita bahas di sini, tapi waktunya tidak banyak. Sekarang giliran saya untuk menyimpulkan dulu, ya, untuk memberikan frame hal-hal tertentu yang saya kira ini menjadi sangat penting sekali, sangat mendasar bagi kita semua. Buku saya adalah berjudul Resilience. Ini sangat penting sekali bagi siapapun yang akan melakukan perubahan. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Lino ini adalah satu perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Melakukan perubahan yang sangat mendasar artinya kita melakukan perubahan yang sifatnya radikal. Kalau perubahan kecil-kecilan, incremental change, itu sangat mudah. Misalnya saja kita hanya merubah logo, kita hanya rubah tampilan depan toko kita rubah seragam karyawan, kita rubah bangunannya, ya simpel-simpel saja, kita ganti mesin dan sebagainya. Tapi yang disebut dengan perubahan radikal adalah kita merubah the whole system from A to Z. Ya, kalau kita lihat ini dari ujung ke ujung semuanya harus kita bangun. Tetapi kalau kita ingin berhasil, maka kita harus punya namanya ketahanan. Satu ketahanan, itu bagaimana? Nah, di dalam buku ini dikatakan ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah tipe yang namanya mitigasi, ya, mitigate. Orang yang mitigasi itu artinya adalah orang yang mencoba untuk mengatasi dari awal sebelum kejadian. Jadi diibaratkan di sini adalah ada sebuah mobil, Anda naik mobil, Anda rame-rame di mobil, begitu mendekati ada bahaya, orang sudah bilang, ada bahaya di depan, mundur ke belakang, tarik ke belakang, ya, jangan teruskan. Kalau teman-teman saya, mahasiswa saya ngambil risk management risiko, kemudian bekerja di perbankan, bahkan mereka ketika menganalisa kredit yang berbahaya, berisiko tinggi, mereka kasih nota, sebaiknya jangan diberikan. Ya. Jadi mereka langsung mengatakan, no, don't do it. Ya, mereka menarik mundur ke belakang. Itu adalah yang namanya mitigasi, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi orang yang mengatakan terusin aja.